Baik, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Om, kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan saja ibadah kita pagi hari ini. Sementara menunggu jemaat-jemaat yang lain hadir di tempat ini. Kita akan nyanyikan masih lagu yang sama. Ada, kalau sudah yang namanya orang GPDI, orang Pantekosta itu nggak bisa lepas dengan lagu-lagu lama ya Om. Bagi kita lebih enak gitu. Cuman 4 baris, 6 baris, kata-katanya sederhana, musiknya sederhana, tapi rasanya begitu melekat di dalam hati kita. Ketika kita mengkritisi, menguji gereja di mana kita ada, Pantekosta Karismatik, yang kita lakukan adalah menguji dengan firman, apakah ajaran-ajarannya benar atau salah. Tentu saja yang benar tidak kita kesampingkan ya. Nggak semua salah, tapi kita ingin jika ada yang salah, kita diberitahu oleh firman-Nya, oleh Alkitab. Banyak hal positif, banyak hal yang benar di ajaran di mana gereja di mana kita ada pun. Dan kalau berbicara lagu-lagu Pantekosta lama, saya pikir bagian dari hal-hal rohani yang membangun kehidupan kita. Jadi nggak semua negatif. Kalau kita mengkritisi atau menguji dengan firman, bukan berarti semua negatif. Begitupun pribadi-pribadi, yang nggak semua berarti salah ya. Saya katakan kepada istri, banyak di kalangan GPDI Pantekosta pun yang benar, yang mencoba mencari kebenaran, menguji kebenaran, menempatkan otoritas Alkitab di atas otoritas-otoritas yang lain, dan ini yang sedang kita lakukan. Jadi ini salah satu lagu yang saya suka, diambil dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ya. Jadi dunia boleh memperhadapkan kepada kita berbagai tantangan hidup, pergumulan, masalah, bahkan serangan-serangan dengan tipu dayanya iblis. Tapi kita percaya ketika kita setia membangun hidup kita di dalam kebenaran firman, menyerahkan perjalanan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ini akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Kita akan nyanyikan lagu ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, karena sungguh memang Dia yang terbesar dari segalanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Iman kita, Dia yang terbesar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin Tuhan. Yesus terlebih
Nyatakan lagi dengan penuh iman dan dengan penuh kecintaan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Nyatakan satu kali lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Di dalamku, di dalamku selamanya. Di dalamku, di dalamku selamanya. Haleluya. Glory, Yesus, glory. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala pujian, segala penyembahan hanya bagi Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang paling besar di antara segala sesuatu, karena Engkaulah Sang Maha Pencipta. Engkaulah sumber segala sesuatu, daripada mula segala sesuatu berasal. Daripada mula segala sesuatu diciptakan, dan kepada mula segala sesuatu akan kembali. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kasihi, Allah yang kepadamu saja kami bersandar dan menyerahkan keberadaan diri kami. Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian, Engkau layak menerima segala keagungan, Engkau layak menerima puja-puji dan penyembahan kami. Tidak hanya ketika kami hadir di tempat-tempat ibadah, bahkan dalam setiap detik kehidupan kami, Engkaulah yang kami kasihi, Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Oleh Roh Kudus, kami memanggil-Mu Aba, Bapa. Kau begitu dekat dengan kami, dan kami percaya pagi hari ini Kau siap melimpahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami, umat-umat tebusan darah Kristus yang Engkau kasihi. Di dalamku selamanya. Amin. Dengan kasih Kristus, Om Narno buka ibadah kita dalam doa. Haleluya. Besar Engkau Tuhan. Oh, haleluya Yesus.
Amin. Amin, Yesus. Amin. Tolong kami, Yesus. Amin, amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mohon izin tidak memakai masker karena kalau bicara banyak pakai masker, tapi yang penting jemaat tetap mengenakan masker. Tetap setia dengan prokes. Ibadah tadi malam kita sempat memutar video yang saya dapat dari YouTube tentang kondisi saudara-saudara kita di Bali ya. Kok di Bali? Kenapa kalau berpikir tentang India, saya sering kali berpikir tentang Bali. Mungkin karena mayoritas Hindu sama ya. Di India yang kondisinya luar biasa, jemaat mungkin menyaksikan juga di beritanya setiap hari. Luar biasa ya, biar ini menjadi pesan Allah yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena Jepang sudah mulai juga, kalau kita baca beritanya, Malaysia sudah mulai meningkat lagi. Kita berdoa Indonesia dilindungi Tuhan, umat Tuhan di Indonesia dilindungi Tuhan. Tapi kita tetap berjaga-jaga dalam pengertian secara rohani, membawa kehidupan kita semakin dekat dengan kebenaran firman-Nya. Jadi prokes tetap. Ada satu berita menarik tentang pandemi ini. Di Barcelona, Spanyol diadakan uji coba. Sengaja memang ada konser musik, 5.000 orang datang. Lalu mereka berdekatan ya. Lihat konser itu kan berdiri berdempet-dempetan gitu. Tapi prokes dijalankan ya, pakai masker dan sebagainya. Nah setelah diteliti dari 5.000 orang yang datang itu hanya 6 yang positif. Dan 6 pun belum tentu positifnya pada saat melihat konser, bisa jadi di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa prokes tetap dijaga ya kemanapun kita pergi, terutama kalau terpaksa mendekati kerumunan dipakai ya. Jadi kita terapkan ini, kita tunduk kepada pemerintah kita yang sedang berusaha keras mengatasi pandemi ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang bahasa roh palsu dan tidak terasa kita sudah masuk ke bagian yang ke-7 ya pagi hari ini. Jadi sedikit demi sedikit tapi melangkah kita sudah masuk ke bagian yang ke-7. Kita review sedikit seperti biasa, mengingatkan menyegarkan ingatan kita. Kalau kita sudah masuk ke bagian yang ke-7, lalu 6 bagian yang sudah kita pelajari tentang apa ya, kita lihat. Yang pertama kita belajar tentang kebenaran ya. Pada akhirnya yang terutama yang akan menentukan nasib kita dalam kekekalan adalah kebenaran. Kadang-kadang mulanya hanya ada Allah, hanya ada kebenaran. Pada akhirnya di surga hanya ada kebenaran. Maka hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran lah yang akan masuk surga. Termasuk cara kita menyembah ya, penyembahan yang benar yang akan masuk ke surga. Penyembahan yang salah ya, nasibnya. Lalu yang kedua tentang 2 dosa mendasar terhadap Allah, idolatri dan blasfemi. Yang ketiga, ajaran Yesus sendiri kepada murid-muridnya, kalau berdoa jangan bata-bata ya, mengulangi kata atau suku kata yang tidak bermakna seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu kita sudah lacak balik dari mana batalogeo atau glosolalia atau bahasa roh palsu ini. Nah, berasal dari agama kebatinan ya, kepercayaan kebatinan yang kita telusuri berasal dari Babel ya, mystery religion atau agama kebatinan ini. Itu bagian yang keempat. Lalu kita sudah belajar bagian yang kelima, menelusuri balik peristiwa lahirnya gerakan Pantekosta dan karismatik ya. Lalu kita menguji
Dan yang kita uji minggu lalu adalah api ya, karena kalau kita bicara Pantek Pesta Karismatik, hal api. Nah, kita sudah telusuri api yang asing pada peristiwa Nadab dan Abihu. Nah, kita sekarang mulai fokus ke Korintus ya, karena sekali lagi pernah saya sampaikan bahwa ajaran atau praktek glosolalia atau bahasa roh palsu itu mengambil dasar ayat dari 1 Korintus ya. Kita sekarang mulai menusuk ya, mulai ke inti permasalahan. Apa yang terjadi di Korintus sehingga ada praktek bahasa roh glosolalia ya. Kita akan buktikan bahwa itu merupakan pengaruh dari agama ke kebatinan ya. Nah, bagian ketujuh ini kita mulai menuju ke Korintus ya. Apa yang akan kita bahas di bagian yang ketujuh ini? Ini ya. Kita sudah singgung-singgung yang namanya ekstasi ya, sudah berkali-kali. Luapan kegembiraan sehingga seringkali orang yang mengalaminya itu hilang kesadaran. Nah, ini merupakan bagian dari praktek keagamaan atau penyembahan agama-agama kebatinan ya. Kita sudah melihat tayangan videonya, saya sudah tampilkan. Kita melihat itu merupakan bisa dikaitkan dengan perilaku mabuk ya. Bagaimana pendeta-pendeta ini ketika mempraktekkan penyembahan ini memang tingkah lakunya seperti orang mabuk gitu. Nah, kita akan buktikan ekstasi bagian dari penyembahan Baal ini dikaitkan dengan perilaku mabuk. Lalu apa nanti kata Alkitab ya? Oke, kita mulai. Di sini kita mulai. Jadi salah satu ciri penyembahan Baal adalah ekstasi ya di sini. Kalau trans di bawahnya kita sudah sempat bahas juga, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut kesurupan atau kerasukan ya, kehilangan kesadaran dan sebagainya. Sebenarnya ini ada kaitannya nanti ekstasi dengan trans, lalu kemudian barulah glosolalia ya. Jadi ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, dari pelajaran tentang api yang asing minggu lalu, kita sudah belajar dari peristiwa Pentakosta bahwa ketika murid-murid Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada orang-orang di sekitar yang terheran-heran, ini apa yang terjadi ini di loteng rumah Yerusalem ini. Lalu mereka menyindir bahwa murid-murid Yesus sedang mabuk, begitu ya. Kepenuhan Roh Kudus disangka sedang mabuk, gitu ya. Tapi Petrus kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak mabuk, tetapi apa yang terjadi adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama di kitab Yoel, yaitu dipenuhkannya murid-murid Yesus oleh Roh Kudus. Justru api yang asing ini dalam gerakan Pantek Pesta Karismatik yang perilakunya mabuk, seperti orang mabuk. Kita sudah lihat tayangan videonya. Jadi ini asal muasalnya ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta Kisah Rasul pasal 2, tetapi orang-orang yang tidak mengerti menyaksikan mereka terheran-heran lalu menyangka mereka sedang mabuk ya. Oke, lanjut. Nah, dalam pelajaran minggu lalu tentang api yang asing, Nadab dan Abihu, itu pun disinggung tentang bahwa Nadab dan Abihu mengalami nasib seperti itu ketika masuk ke dalam bait Allah, membawa api yang bukan berasal dari Allah. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, setelah Nadab dan Abihu mati disambar oleh apinya Allah, Tuhan berfirman kepada Harun, kepada papanya bengong-bengong, dua anak tertuanya mati bersama-sama gara-gara melakukan penyembahan dengan cara yang salah ya, memakai api yang asing. Nah, salah satu nasihatnya dari Tuhan kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras ya. Nah, ini petunjuk bahwa Nadab dan Abihu rupanya ketika melakukan penyembahan dengan cara yang salah, membawa api yang asing, api yang bukan berasal dari Allah, itu terkait dengan cara hidup mereka di luar ya, di luar gereja. Kan banyak orang Kristen sekarang kalau di gereja alim katanya, tapi kalau di luar entah. Kalau di dalam gereja rohani katanya, tapi kalau di luar gereja rohana. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Ketika kita tidak menjaga cara hidup kita di luar, itu akan terbawa dalam penyembahan kita. Karena sekali lagi, pengertian penyembahan yang benar bukan sekedar saat di gereja nyanyi-nyanyi bersama, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, setiap detik kehidupan kita, itu seharusnya menjadi penyembahan kepada Allah. Jadi apa yang terjadi penyembahan di dalam bait Allah, di gereja, di dalam rumah ibadah,
itu ada kaitannya dengan kelakuan di luar, dan ini kelakuan yang mabuk ya. Kita lihat pengertian mabuk secara alkitabiah untuk kita hindari seperti apa ya. Nah, mulai dari ekstasi dulu. Ini pengertian ekstasi. Kata ekstasi sendiri secara literal, secara letterlock, secara harafiah memiliki pengertian go out of yourself atau pergi dari dirimu sendiri atau meninggalkan dirimu sendiri. Bingung ya Om. Tapi orang yang mabuk kan seperti itu. Kadang kelakuannya itu dia sendiri nggak bisa ngontrol gitu ya. Seolah rohnya meninggalkan tubuhnya sehingga tubuhnya tidak terkontrol ya. Kalau orang mabuk. Ini pengertian dari ekstasi. Keluar meninggalkan diri sendiri ya. Masuk dalam kondisi tidak sadar di mana mereka mengalami berbagai fenomena kejiwaan, terutama luapan rasa senang, bahagia, nikmat, sering disertai perilaku aneh atau frenzy behaviors. Mereka percaya saat keluar meninggalkan tubuh itu, mereka melayang ke angkasa lalu terhubung kepada Allah mereka ya, bersekutu dengan Allah tersebut. Lalu saat bersekutu dengan Allah tersebut, mereka berbicara dalam bahasa Allah. Jadi itu latar belakang kenapa ilmu kebatinan hampir selalu disertai ketika mereka mengalami ekstasi trans. Perilaku mabuk ini selalu disertai dengan celotehan tidak bermakna ya, karena itu terhubung dengan Allahnya lalu mereka berbicara bahasa Allah. Nah, dalam versi glosolalia yang dipraktikkan oleh gereja-gereja akhir zaman, seringkali gereja-gereja ini menyebut bahasa roh palsu atau glosolalia ini sebagai bahasa malaikat ya. Katanya seperti itu. Nanti kita bahas. Kita sudah bahas glosolalia berasal dari glosa dan lalia, artinya bahasa lidah ya. Ini merupakan fenomena umum sebagai bagian dari praktek agama misteri. Ini ekstasi ya. Jadi luapan kegembiraan. Nah, saya sebagai orang yang dulu mempraktekkan glosolalia, kepenuhan Roh Kudus versinya mereka, memang mengalami seperti itu ya. Dan kalau udah seperti ini, udah nangis-nangis, wah pokoknya cairan keluar dari mata, dari hidung, udah nyaris. Walaupun saya belum pernah mengalami sampai benar-benar hilang kesadaran, tetapi saat seperti itu memang nyaris kehilangan kesadaran. Kayaknya enak banget gitu. Ada kayaknya saya bertemu dengan Yesus kayaknya ya. Nanti kita sudah menguji apakah berdasarkan kebenaran firman Yesus yang kita temui saat itu. Nah, beberapa waktu lalu kita terkenal dengan satu psikotropika ya untuk mabuk, ini namanya pil ekstasinya. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Sekilas saja saya ingin menghubungkan kenapa pil ini disebut pil ekstasi, karena tujuannya itu membuat kita nggak sadar, katanya lupa, waduh permasalahan seolah-olah lupa semua lalu ada luapan rasa gembira bahagia. Padahal permasalahannya kan nggak pergi ya Om. Tetap ada. Ketika dia sadar tetap harus menghadapi permasalahan itu. Jadi bentuknya seperti ini pil ekstasi. Kata internet, saya belum pernah mengkonsumsi, puji Tuhan. Jadi kecil seperti ini, lalu cara mengkonsumsinya katanya diselipkan di lidah atau di bawah lidah. Lalu mereka masuk ke dugem, diiringi musik, joget-joget. Kurang lebih seperti itu pil ekstasi ini ya. Lalu saya dapat ini, secara medis, ini penjelasan tentang pil ekstasi tadi ya. Ekstasi sering disebut pil cinta ya, yang kecil-kecil tadi, karena meningkatkan persepsi terhadap warna dan suara, juga memperkuat sensasi. Jadi yang tadinya lihat cahaya biasa-biasa saja, yang tadinya lihat cahaya warna merah biasa-biasa saja, tapi setelah mengkonsumsi pil ekstasi tadi, semua itu menimbulkan rangsangan yang membuat kita happy gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Perasaan senang, nikmat ketika seorang menyentuh atau membelai yang lain, terutama saat berhubungan. Nah, ini jangan heran kalau praktek mengkonsumsi ekstasi itu banyak yang kemudian diikuti dengan perbuatan amoral ini ya, seks di luar nikah dan sebagainya. Ekstasi mengandung halusinogen, yaitu obat yang bekerja pada pikiran dan menyebabkan orang melihat atau merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Jadi kalau saya mengkonsumsi ekstasi, lihat mungkin dewa apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi halusinogen itu membuat kita berhalusinasi, berhayal gitu. Sesuatu yang tidak ada kita anggap ada. Ini efek dari ekstasi pil tadi ya. Makanya dikatakan atau diberi nama sebagai pil ekstasi. Nah, ini contoh
gambar iklan pil ekstasi ya. Jadi ada perempuan lalu dikatakan sesuatu keluar dari dirinya. Ini ya yang garis-garis ini. Ini pun dibentuk dari pil-pil ekstasi ya. Iklannya itu sampai kreatif banget. Jadi ada sesuatu yang meninggalkan dirimu ya. Go out of yourself, keluar dari dirimu sendiri. Wah, terbebas dari segala permasalahan. Ini iklan pil ekstasi. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan gambar ini, walaupun dia merasa bebas, pada saat yang bersamaan sebenarnya dia membelenggu dirinya sendiri. Lihat kan? Ya? Seperti orang di borgol gitu. Jadi ini realitas loh. Manusia tuh kalau sudah berhalusinasi, berhayal, ngikutin tawarannya iblis, oh kamu akan bebas dari permasalahan. Padahal sebenarnya dia sedang membelenggu dirinya ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ekstasi dalam konteks keagamaan pun seperti ini ya. Jadi ibadah menjadi ajang mengejar sensasi-sensasi baru yang memuaskan perasaan kedagingan ya, syahwat, nafsu kedagingan seperti candu yang menjerat. Jadi kecanduan gitu. Mengikat dan membelenggu kehidupan mereka. Jadi kalau kita perhatikan gaya ibadah penyembahan kebatinan itu kan seperti itu. Ingin lagi beribadah, tapi bukan karena, misalkan orang Kristen ya, bukan karena pengen belajar Alkitab seperti yang kita lakukan, tetapi, waduh, ada perasaan asik nih. Ketika penyembahan, nangis-nangis itu ada perasaan gembira, bahagia, tapi itu sesaat ketika pulang ke rumah. Ini yang dikejar, dan karena kalau sudah merasakan satu kali, pengen lagi. Saya sebagai pribadi yang dulu mempraktekkan gaya penyembahan seperti itu. Karena pernah merasakan satu, aduh nikmat banget ketika kehilangan kesadaran, terhubung dengan Yesus dalam tanda kutip. Lalu waduh nikmat, bahagia banget, wah semua kayaknya indah. Lalu pengen lagi, maka ketika beribadah ngumpul di gereja, yang dicari itu, betul ya, yang dikejar itu yang namanya kecanduan. Kalau kecanduan seperti itu ya. Makanya kenapa mereka sukar diajak belajar Alkitab? Karena ini, udah berdoa aja, nangis-nangis, kayaknya udah ketemu Yesus. Seperti itu kurang lebih ya secara rohani. Jadi memang mirip-mirip orang kecanduan pil ekstasi tadi ya. Kita lanjut. Nah, ini siklus saya akan uraikan secara cepat aja. Kalau orang sudah kecanduan pil ekstasi ya, ini dimulai dari penyalahgunaan obat tadi ya. Mulai dari penyalahgunaan, menyelewengkan. Ini saya kaitkan secara agama Kristenan yang mempraktekkan kekristenan gaya kebatinan ya. Menyelewengkan kekristenan sekedar mencari kepuasan emosi kedagingan. Jadi diajak belajar enggak, doa saja, nangis-nangis, aduh enak banget gitu. Ini ya mulai menyelewengkan, padahal kekristenan sebenarnya bukan seperti itu ya. Paulus katakan apa? Pengetahuan firman yang dikejar ketika kita berkumpul beribadah seperti ini. Jadi firmannya, khotbahnya, pelajaran firmannya harus yang dikejar. Ini enggak. Lalu setelah dari sini lalu muncul loss of control ya, kehilangan kan kendali ya, trans, kesurupan, ekstasi, luapan kegembiraan, lalu bla 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 bla, sikiara baba seperti itu. Lalu dari sini ke sini ya, guilt overuse. Nah, setelah itu selesai, biasanya ada rasa bersalah, ada rasa aneh. Saya dulu mengalami seperti itu. Kayaknya ada yang salah. Nah, sebenarnya Allah mencoba memperingatkan kita ketika ada rasa bersalah itu. Sama orang mengkonsumsi narkotika, pil ekstasi seperti itu. Ketika selesai menikmati kenikmatan dari pil itu, sebenarnya ada rasa bersalah ya, sementara. Tapi kemudian rasa bersalah ini ke tahap berikutnya. Mulai jeda, berhenti. Ya. Ibadah nggak lagi mengalami seperti itu gitu ya. Nah, setelah jeda ini, passage of time, waktu berlalu gitu ya. Lalu 6, mulai frustasi ya, ketagihan tadi dari pil ekstasi atau dari cara beribadah yang nyari nangis-nangis itu mulai nagih, mulai kecanduan ya. Ini frustasi, kok kayak hidup ini kayaknya kering deh. Kalau gaya pendeta-pendeta kan, waduh kalau nggak nangis-nangis ketika doa, kayaknya saya berbuat dosa deh, kayaknya ada yang salah deh, kayaknya ada yang kurang dengan hidup saya. Perhatikan ya. Pernyataan-pernyataan itu menunjukkan dia mulai ketagihan. Nah, karena ketagihan ini dia mulai membayangkan, menghayal, fantasi, membayangkan kesenangan saat mengalami itu.
Akhirnya dia melakukan lagi, balik lagi ke satu, dan ini muter terus kecanduan. Nah, orang yang mempraktekkan gaya kekristenan, ibadah yang kebatinan seperti itu, mungkin sementara berhenti, ada dengar suara mungkin mencoba menyadarkan bahwa itu salah. Tapi ketika hidup berjalan, ketemu permasalahan dan sebagainya, pengen lagi ya, dulu berdoa enak banget sampai nangis-nangis begitu. Bukan berarti kalau berdoa nangis salah ya. Ini maksudnya yang gaya penyembahan kebatinan. Akhirnya ke situ lagi, bahkan nyari yang lebih besar. Harus lebih hebat dari minggu kemarin, kepenuhan Roh Kudusnya. Harus lebih hebat. Tapi dalam pengertian dan praktek yang salah. Ini ya, ciri-ciri kehidupan orang kecanduan, muter terus di sini. Kalau udah muter terus di sini, susah untuk disadarkan. Harus ada penanganan khusus. Oke, lanjut. Nah, kita sudah belajar ini ya. Gaya kehidupan kebatinan di mana meditasinya adalah meditasi yang salah, mengosongkan pikiran terhubung dengan seseorang, sesuatu, nggak tahu siapa. Nah, ini justru akan menjauhkan kita dari meditasi yang benar. Belajar Alkitab. Kalau sudah kebanyakan di sini, malas di sini. Udah doa saja, nangis-nangis, diajak belajar, nggak mau. Itu efeknya pasti ya ke sana. Nah, ini salah satu hamba Tuhan besar, gerejanya besar yang menggiring jemaatnya ke situ ya. Bukannya menggunakan pikiran untuk belajar firman sebagaimana firman sendiri memerintahkan, tetapi dia justru membawa jemaatnya untuk mematikan pikiran dan mengikuti perasaan. Jadi ibadah tuh senang dengan perasaan senangnya aja, ngumpul-ngumpul, kebersamaan dan sebagainya. Ini ya yang sesat-sesat kita sudah belajar, mengulang saja kaitannya ke situ. Maka ketika kita kecanduan dengan meditasi yang salah, mengosongkan pikiran tadi, cari perasaan-perasaan emosi, kita semakin menjauh dari kebenaran firman. Nah, ini udah saya tuliskan sejak awal, efek dari penyembahan Baal ya. Sudah kecanduan cara penyembahan yang salah. Terpisah dari Allah, semakin menjauhi kebenaran, lalu menyangkal kebenaran, diingatkan, belajar, nggak mau lagi, lalu mengabaikan nalar dan rasionalitas atau pikirannya. Kita sudah lihat gambar-gambarnya bagaimana orang yang penganut kebatinan ini mempraktekkan gaya penyembahan, misalkan bertapa di bawah pohon, di bawah air terjun, di dalam gua, lalu mereka nggak lagi mengenali realitas yang terjadi di sekitarnya. Seperti itu ya, ada yang di kuburan sampai 5 hari 5 malam, seperti dan sebagainya. Jadi mengabaikan nalar ya, justru dimatikan, terputus dari realitas. Jadi di luar sana yang penting saya enjoy sendiri. Ini loh efek dari gaya mabuk tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke Alkitab. Jadi itu pengantar untuk kita memberikan bayangan bahwa kok kekristenan mempraktekkan sesuatu yang kalau saya lihat justru dipraktekkan orang yang mengkonsumsi pil ekstasi. Bukan itu sukacita surgawi. Sukacita surgawi itu muncul ketika kita mengetahui kebenaran. Ketika kita semakin mengenal pribadi Allah kita dari wahyu yang diberikan oleh Allah kita di dalam Alkitab. Itu sukacita sejati ya. Bukan karena mengejar sekedar perasaan-perasaan. Makanya kalau kita berdoa nangis, nggak salah berdoa nangis. Tapi nangisnya dari mana dulu? Kalau nangis karena setelah belajar firman meneguhkan bahwa dalam situasi yang sulit, ternyata Allah tidak pernah jauh ya, senantiasa menyertai, menolong, menguatkan kita. Itu luar biasa. Lalu ketika kita berdoa lalu menangis ya karena mengucap syukur. Itu ya, jadi emosi yang benar itu muncul ketika kita disadarkan akan realitas ilahi oleh kebenaran firman ketika kita belajar ya. Jadi apa kata kita tentang perilaku mabuk ya? Nah, tentu saja awalnya dari ayat ini ya yang tadi sudah kita singgung, kejadian Pentakosta ya, Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat yang ke-12. Kita akan baca ya. Tadi sudah kita singgung. Mereka semuanya tercengang-cengang nih, orang-orang yang melihat kejadian Pentakosta, apa yang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Ini dikutip dari Yoel pasal 2 ayat 28-32. Jadi disangka mabuk, padahal sebenarnya kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini yang terjadi dalam peristiwa Pantekosta. Jadi kalau orang-orang itu memuji Tuhan, bersorak-sorai, mendapat penglihatan, itu penglihatan yang memang diberikan oleh Roh Kudus, oleh Allah. Kalau mereka bernubuat, itu nubuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, oleh Allah. Jadi mereka nggak lepas kontrol, mereka nggak meninggalkan dirinya sendiri seperti mabuk ekstasi tadi, enggak, ya. Mereka kesadarannya penuh. Jadi murid-murid Yesus itu, walaupun orang-orang di Yerusalem heran melihat mereka, tingkah laku mereka, tapi mereka tidak dalam keadaan tidak sadar atau kehilangan kendali, tidak, ya. Semua terkendali, semua sadar. Tetapi Roh Kudus memberikan nubuatan, penglihatan, ucapan memuji Tuhan, bahasa roh yang benar, dan sebagainya. Jadi bukan mabuk, ya, tapi penuh oleh Roh Kudus. Ya, kita lihat ayat Alkitab yang lain. Efesus pasal 5, ya, mulai ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, perhatikan yang saya kasih tanda hampir merah ini yang berkaitan dengan perilaku mabuk. Ini secara rohani, ya. Lalu yang saya kasih warna kuning itu dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus. Jadi kita bandingkan, ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan, ini efek dari penuh dengan Roh Kudus, kita bandingkan dengan yang warna merah, efek dari mabuk, ya. Kalau saya simpulkan seperti ini. Ini firman Tuhan berkata, jadi jangan mabuk. Mabuk itu disamakan dengan apa tadi? Tidur secara rohani, ya. Kadang kan orang mabuk suka tergeletak, ya, dan dia nggak peduli ada di dekat comberan, di tumpukan sampah, begitu kan, ya, kalau orang mabuk. Jadi disamakan dengan tidur, mati, secara rohani, ya, bebal, jahat, bodoh. Tetapi penuhlah dengan Roh Kudus, api yang dari Allah, ya, lambang kehadiran Allah, ya, Roh Kudus, firman. Penuhlah dengan Roh Kudus. Yang penuh dengan Roh Kudus kebalikannya, kalau di sini tidur, di sini bangun, ya. Kalau di sini mati, di sini bangkit. Di sini bebal, di sini arif, di sini jahat, di sini mempergunakan waktu yang ada, di sini bodoh, di sini pintar, tapi pintar secara rohani, mengerti kehendak Tuhan karena belajar Alkitab. Jadi kalau Alkitab berbicara bodoh, itu berbicara bodoh secara rohani. Orangnya mungkin secara intelektual pintar, ya, doktor mungkin, profesor, tapi secara rohani bisa saja dia bodoh ketika dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Ini loh, bodoh secara rohani. Dan sayangnya saya sudah ketemu banyak orang Kristen yang pintar secara kepintaran intelektual otaknya, tapi sayang secara rohani bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan karena nggak mau belajar Alkitab. Kan kehendak Tuhan nyatakan di mana? Cuma di dalam
Alkitab. Dan ini akan disingkapkan kepada kita menjadi mengerti kehendak Tuhan ketika kita belajar. Jadi kepenuhan roh menuntun kita belajar Alkitab sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita tidak bodoh. Lalu perhatikan orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus. Memperhatikan hidup dengan seksama. Jadi jangan tiap hari nonton berita pandemi di India, mengerikannya minta ampun ya, sampai tempat pembakaran mayat itu 24 jam sehari nonstop karena datang lagi sampai stres orang yang bakar. Tapi menyaksikan berita seperti itu hari-hari aja. Nggak menangkap itu sebagai pesan Allah untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah, mengejar Allah. Bahwa nubuatan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat itu benar, sedang digenapi. Wah, makin cari Allah. Enggak, cuek aja, hidup nggak berubah sama sekali. Saya pernah sampaikan kepada beberapa murid saya, jangan sampai pandemi sudah setahun lebih ya, udah setahun lebih, tapi kehidupan kekristenan masih sama sebelum pandemi terjadi, nggak ada efek apa-apa. Padahal saya katakan tadi malam ibadah hari Sabtu, kalau pandemi COVID-19 ini adalah pesan Allah bagi manusia, khususnya orang-orang yang dikasihinya, umat Kristen, itu mahal harganya. Pesan ini sampai kepada manusia. Sudah berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa juta yang mati ya. Tetapi kita hari-hari saja diabaikan terus firman. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus nggak akan seperti itu. Dia akan memperhatikan hidup dengan seksama. Nah, barulah dari sini setelah hidup dibangun seperti ini, barulah kemudian keluar dari mulutnya mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Jadi saya nggak menentang nyanyi-nyanyi di gereja. Kita juga kalau ada yang main musik nanti nyanyi. Kalau Tuhan kirimkan pemain musik ya, gitarnya kan sudah ada. Saya bukan anti nyanyi-nyanyi di gereja, tapi ketika kita nyanyi ini, kita sudah membangun hidup kita di sini. Itu tandanya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, kalau ke gereja yang dikejar cuma nyanyi-nyanyinya, ininya diabaikan, bagaimana? Itu gaya gereja sekarang. Jadi perhatikan ya, mabuk penuh dengan Roh Kudus. Nah, di bagian tadi ada dituliskan ketika kita penuh dengan Roh Kudus, Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, bercahaya ini menuntun kita kepada ayat selanjutnya. Ini ya. 1 Tesalonika 5. Kita baca mulai ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Oh, masih kebaca nggak? Masih ya? Gitu. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Perhatikan yang kuning tanda punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, yang merah tanda mabuk ya, tidur ya. Dan orang yang sadar, yang memiliki Roh Kudus, itu berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan kita. Ingat, ini adalah selengkap senjata Allah ya. Kita sudah belajar itu merujuk kepada firman. Nah, kalau ayat ini saya simpulkan, gambarnya seperti ini. Yang mabuk atau tidur adalah pada waktu malam. Makanya disebut orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dan ini yang mabuk ini ditetapkan untuk ditimpa murka. Kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Yang penuh dengan Roh Kudus adalah anak-anak terang atau anak-anak siang. Ini anak-anak malam atau anak orang-orang kegelapan. Berjaga-jaga dan sadar, mengenakan selengkap senjata Allah, firman ya. Jadi belajar memagari hidup dengan kebenaran firman, supaya serangan-serangan panah api si jahat, iblis, yaitu tipu daya, ajaran-ajaran menyimpang,
tidak mempan terhadap kita. Ditetapkan untuk beroleh keselamatan. Kalau ini yang mabuk ditetapkan untuk ditimpa murka, yang memiliki Roh Kudus ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus dan akan hidup bersama-sama dengan Dia, atau kita singkatkan ini akan masuk surga. Jadi mengklaim bahwa kita akan masuk surga itu tes dulu kita dalam kondisi mabuk atau sadar hidup kita. Kalau kita menjalani hidup seperti ini sebagai anak-anak siang, inilah yang akan masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Tetapi kalau perilaku kita mabuk, ini tidak ada sama sekali. Kita ditetapkan untuk ditimpa murka ya. Jadi lanjut lagi. Ayat berikutnya ya. 2 Petrus 2 ayat 12. Mulai kita baca. Tetapi mereka itu sama dengan, perhatikan ya, ini khusus berbicara tentang orang yang mabuk. Ujung-ujungnya terkutuk ya, ditetapkan untuk ditimpa murka tadi di ayat sebelumnya. Perhatikan baik-baik, ngeri banget loh ini. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, jadi ini gambaran yang begitu mengerikan tentang orang-orang yang mabuk ya, secara rohani, jauh dari kebenaran firman. Jadi mereka memilih untuk tersesat, mengikuti jalan sesat ya, Bileam, Beor. Meninggalkan jalan yang benar. Jadi ini loh ciri-ciri, ini adalah orang yang mabuk. Jadi kalau kita sampaikan ini kepada orang-orang yang hidup di luar kebenaran, seringkali hamba Tuhan itu dibilang, oh bahasanya kasar, bahasanya tidak tahu etika, bahasanya tidak sopan. Padahal yang disampaikan itu kebenaran firman sendiri mengatakan gitu. Mereka itu seperti hewan yang tidak berakal, binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan sebagainya, binatang liar. Jadi bahasa Alkitab untuk orang-orang yang mabuk secara rohani ya, hidup di luar kebenaran firman, memang seperti itu realitas. Dan ujung dari nasib mereka adalah terkutuk. Ya, kita ingat lagi peristiwa dalam pelajaran minggu lalu, bagaimana Nadab dan Abihu disambar oleh apinya Allah. Kan ini mabuk, dalam praktek kehidupan sehari-hari mabuk. Lalu itu kemudian terbawa dalam penyembahan di dalam bait Allah ya. Ngeri nggak? Oh baca ini, ngeri loh. Dan kadang kalau kita menyampaikan ini, banyak orang Kristen dalam tanda kutip, saya kasih tanda kutip, karena orang yang tersinggung oleh firman kebenaran sebenarnya, nanti kita belajar, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas, sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki Roh Kudus, hidup dalam kondisi mabuk secara rohani, jauh dari kebenaran, memberi diri disesatkan ya, memilih jalan sesat. Nah, hanya orang-orang yang seperti itu yang akan tersinggung oleh kebenaran firman. Kalau kita perkatakan ini di mimbar, binatang liar, hewan yang tidak punya akal, kita dibilang, wah mulut pendeta ini nggak sekolah nih. Padahal ini loh yang disampaikan, firman sendiri mengatakan seperti itu. Jadi bahaya gitu mabuk secara rohani. Kesimpulannya apa dari ayat barusan? Yang mabuk adalah terkutuk. Ngeri nggak? Ngeri loh. Jadi kadang kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala,
sedih melihat gereja-gereja sekarang, jemaat sekarang nggak pernah diajarin gini. Karena gembala pendetanya hanya mau menyampaikan yang sopan-sopan, yang tidak menyinggung jemaat. Padahal ini realitas loh. Kalau ini nggak disampaikan, bahaya. Bagaimana kalau jemaat masuk ke kehidupan mabuk ini? Karena nggak pernah diajarkan oleh gerejanya sangat suka kalau khotbah tentang berkat, sukacita, damai sejahtera. Padahal berkat ilahi, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus hanya akan dialami oleh seseorang kalau dia tidak mabuk, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi penyampaian firman-Nya itu setengah-setengah, nggak lengkap gitu. Yang bagus-bagus saja biar jemaat tambah banyak, biar jemaat nggak pindah ke gereja lain, biar jemaat bawa saudaranya, bawa temennya, biar gereja tambah penuh, dan dengan demikian persepuluhan makin banyak sehingga saya bisa menikmati hidup. Jadi ikut-ikutan mabuk. Jadi ini perputaran yang terjadi. Makanya dalam praktek berjemaat di tempat ini, kalau ikut dari awal, kita sudah menerapkan tegas. Kalau hadir di sini bukan untuk mengejar firman, silahkan cari gereja lah. Kita sudah praktekkan itu kan. Sedih memang. Jemaat jadi sedikit, tapi tidak apa-apa. Karena Allah mengukur kesuksesan operasional gerejanya gereja Allah, gereja yang Yesus dirikan. Ketika yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang rindu mengenal Allah lewat pengajaran firman. Satu orang pun kita layani dengan serius. Yang hadir cuman berapa orang dulu paling banyak kalau hari Sabtu 7 lah ya. Khotbah saya, pengajaran saya tetap serius. Yang hadir satu orang pun tetap serius. Enggak kalau banyak semangat gitu, lebih serius persiapannya, khotbahnya lebih serius. Tapi kalau cuman satu, loyo, enggak. Karena kita tahu dari kebenaran firman bahwa Allah mengukur keberhasilan gereja bukan dari banyaknya orang, tapi banyaknya orang-orang yang diselamatkan, orang-orang Kristen sejati, begitu ya. Real, mabuk itu terkutuk ya. Oke, ayat berikutnya. Wahyu ya, nah ini udah ayat-ayat terakhir. Kalau kita hidup Kristen tapi hidup dalam gaya hidup mabuk tadi, kita akan masuk ke dalam penggenapan dari rencana antikris. Kita sudah belajar ini di awal ya, tentang agama kebatinan atau mystery religion atau agama misteri, agama rahasia. Kita sudah bahas. Baca lagi ya. Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ingat, kata zina di sini lalu percabulan berbicara tentang rohani ya. Ketika kita berhala menyembah Allah yang lain selain Allah yang benar, Allah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, secara rohani kita disebut melacur, berzina ya. Ini. Jadi agama misteri atau agama kebatinan ini akan menguasai dunia nanti ya pada penggenapan ayat ini, sehingga pemimpin-pemimpin di bumi, raja-raja di bumi ikut menganut ke sana. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, identitas dari wanita ini. Suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Wanita yang disebut di sini perempuan
itu melambangkan agama misteri, satu agama yang akan diprogramkan, dinyatakan oleh antikris untuk menguasai seluruh dunia. Jadi nanti pada saat penggenapan ayat ini, seluruh dunia menganut satu agama, satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kebatinan yang disebarkan oleh antikris. Jadi wanita ini melambangkan, perempuan ini melambangkan itu, satu agama di bawah antikris yang akan menguasai dunia. Makanya di sini digambarkan dia duduk di atas seekor binatang yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kepala dan 10 tanduk ini melambangkan pemimpin-pemimpin dunia, ya, para pemimpin dunia. Ini di atasnya disebut dengan raja-raja di bumi. Dibikin mabuk secara jasmani, secara rohani, menyimpang dari kebenaran Allah yang benar. Ya. Lalu dikuasai di dalam satu agama misteri atau agama kebatinan. Ya. Rahasia. Jadi kitab Wahyu sudah memberikan petunjuk bahwa satu agama di bawah antikris nanti yang akan menguasai dunia itu adalah suatu rahasia, misteri religion atau agama kebatinan. Dan ini disebut dengan Babel besar. Kita sudah belajar ya, karena asal mulanya berasal dari peristiwa Babel ya di Kejadian pasal yang ke-11 ya. Dan lewat satu agama inilah nanti antikris akan menguasai finansial, ekonomi, menguasai pemerintahan, militer, semua akan dikuasai di bawah antikris ketika ini digenapkan. Tapi kalau jemaat baca lagi ayat kelanjutannya di Wahyu pasal 17 ini, ketika Yesus datang, ini semua akan dikalahkan, ya, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mabuk ini kalau kita nggak berhati-hati, kita akan dibawa kepada penggenapan rencana iblis. Kalau kita nggak sadar, nggak bangun, nggak bangkit ya, tetap hidup dalam gaya hidup mabuk ya. Kita akan masuk dalam penggenapan Allah yang adalah penggenapan rencana iblis ya. Seperti ini. Nah ini kita sudah belajar, ini review saja. Jadi mulai dari Babel mencoba menyusup ke umat Allah Israel lewat Raja Ahab dan Isabel, lalu ke gereja di Tiatira juga, lalu ke gereja di Korintus, ini perilaku mabuk dengan glosolalianya, nanti kita ke sana. Dan rencana iblis adalah sampai ke ini ya, perempuan yang duduk di atas binatang berkepala 7 bertanduk 10, menguasai lewat satu agama kebatinan ya. Ini rencana. Nah, kalau kita tidak mau bertobat dari gaya hidup mabuk kita akan masuknya ke sini, yaitu penggenapan rencana iblis ya. Jadi kesimpulannya, mabuk adalah bagian dari agama misteri menuju Babel besar yang akan menguasai dunia. Ini rencana besar iblis. Jangan mau ya, gereja sekarang disusupi karena iblis ingin menyeret gereja masuk dalam Babel besar, rencana Babel besar. Tapi Alkitab memberikan jaminan di surat Yohanes bahwa orang yang memiliki Roh Kudus nggak akan hidup dalam gaya hidup mabuk secara rohani terutama, sehingga nggak akan masuk ke rencana iblis ini, nggak akan bisa disesatkan. Hidup dekat-dekat dengan firman, belajar terus. Oke, lanjut. Nah, ini benar-benar ayat yang terakhir. Ayat inilah yang akan menuntun kita ke Korintus. Kenapa di Korintus terjadi bahasa roh palsu, glosolalia? Karena gaya hidup jemaat Korintus mabuk. Praktek kehidupan sehari-harinya mabuk secara rohani ya. Mabuk secara jasmani juga, tapi terutama mabuk secara rohani, artinya jauh dari kebenaran Allah. Menjalani hidup atau gaya hidup yang sama dengan orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak mengenal Yesus. Sehingga itu terbawa dalam ibadah mereka ya, sehingga muncul tata cara beribadah yang kacau balau, semua aturan-aturan Alkitab dilanggar, lalu muncul di sana salah satunya glosolalia. Jadi ini satu paket bagian untuk kita bisa mengerti asal usul dari glosolalia. Kita harus belajar dari sini. Oke, kita baca ayatnya ya. 1 Korintus 11 mulai ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Jadi Paulus mencela, menegur jemaat di Korintus.
Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jadi datang beribadah di gereja, pertemuan ini maksudnya ibadah ya. Gak ada maknanya kalau kamu tidak ngikutin cara-cara yang dituliskan dalam Alkitab. Kalau kamu tidak beribadah, menyembah dengan cara yang benar, tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadi saya ingin membawa orang Kristen kepada kesadaran bahwa walaupun rajin ke gereja, katakanlah tiap minggu, tapi kalau caranya salah, lalu hidup sehari-hari dalam gaya hidup mabuk, salah rohani artinya jauh dari kebenaran, itu pertemuan ibadahnya itu tidak akan mendatangkan kebaikan, bahkan keburukan. Jadi nggak ada normal, nggak ada netral. Ini loh banyak orang Kristen yang salah pemahaman. Jadi dalam Alkitab itu hanya ada dua pilihan, berkat atau kutuk ya. Karena cuma ada sorga atau neraka. Hidup atau mati. Nggak ada setengah sorga, setengah berkat atau setengah hidup. Nggak ada. Maka di sini menurut ayat ini dalam pertemuan-pertemuan ibadah hasilnya cuma dua, mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Jadi nggak ada netral saya mah gitu kan. Karena banyak orang Kristen nggak diajari firman yang benar, banyak yang datang ke gereja tuh saya mah netral saja. Nggak apa-apa nggak dapat yang baik, asal jangan dapat yang buruk juga. Jadi di tengah-tengah netral. Jadi datang ke gereja, pulang ke gereja ya netral. 0, datang 0, pulang 0. Nah, prinsip kebenaran Alkitab realitas nggak seperti itu. Kalau nggak plus, kita mendapatkan berkat pulang dari gereja, dapat keburukan, minus, nggak 0. Coba berani deh tanya orang-orang Kristen yang kalau ke gereja asal-asalan. Nggak ngerti mereka bahwa pilihan cuma dua. Makanya kalau ke gereja cuma ngejar berkat. Itu orang yang memiliki Roh Kudus. Karena menghindari yang kebalikannya ya. Oke, lanjut. Jadi, nah salah satu praktek tidak tertib kacau dalam ibadah mereka contohnya. Bisa kebablasan kalau nggak. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, bukan untuk menghormati Tuhan, bukan untuk menikmati berkat Tuhan bersama-sama sebagai jemaat ya. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bayangkan loh, ini perjamuan Tuhan. Minum anggur kan kita. Tapi itu sebagai lambang darah Kristus loh. Menghormati karya salib Kristus ya, makanya kita minum sedikit aja. Tapi yang dipraktekkan jemaat Korintus ini, mereka pakai anggur itu untuk dalam ibadah loh, dalam perjamuan Tuhan. Jadi sudah tidak mengindahkan, menghormati Tuhan. Maka yang sedang terjadi adalah menghujat, menghina Tuhan. Makanya mereka pulang dari pertemuan ibadah itu yang didapat keburukan, nggak ada netral. Jadi menangkap ya, jemaat menangkap kadang kita tuh terjepit gitu, menyampaikan firman apa adanya, tersinggung, marah dan sebagainya. Tapi ini bukan hal yang. Jadi di sini dalam kondisi jemaat seperti inilah muncul yang namanya glossolalia. Nah nanti ketika kita bongkar habis-habisan surat 1 Korintus, kita akan melihat bahwa gaya hidup mereka memang mabuk jauh dari kebenaran firman. Oke lanjut. Ini reruntuhan gereja Korintus sekarang ya. Pernah jadi gereja yang luar biasa, kaya dengan karunia roh. Tapi kemudian karena meninggalkan kebenaran firman, ikut gaya hidup dunia. Seperti itu ya. Lanjut. Kesimpulan dari Korintus. Mabuk dalam kehidupan sehari-hari, mabuk dalam ibadah, mabuk dalam penyembahan, sehingga muncul glossolalia, bahasa roh palsu. Itulah yang terjadi di Korintus. Itulah yang dituliskan Paulus dalam surat 1 Korintus. Jadi kalau orang Kristen sekarang mempraktekkan bahasa roh palsu, dada ini, mendasarkan ajarannya dari surat 1 Korintus, mereka salah. Karena surat 1 Korintus justru ditulis Paulus untuk menegur,
memperbaiki. Ini salah, gaya hidupmu salah, gaya penyembahanmu salah, gaya ibadahmu salah. Kacau balau semua, mabuk. Termasuk ketika kamu berbahasa. Anggap ya. Jadi kalau belajar Alkitabnya komplit, menyeluruh, nggak sebagian-sebagian, kita nangkep. Nah, yang mempraktekkan bahasa roh palsu ini karena diajarinya cuma nyomot satu pasal satu ayat dalam 1 Korintus, lalu mari kita berbahasa roh ini. Yang mereka praktekkan. Jadi nangkep ya jemaat. Kalau belajarnya lengkap itu kita akan tahu yang benar dan yang salah. Kita akan bisa membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, yang najis dan yang tidak najis. Harus belajarnya lengkap. Belajar Alkitab harus lengkap. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini udah yang terakhir. Jadi bahasa roh palsu munculnya dalam kemabukan loh, dalam kekacauan kehidupan jemaat di Korintus. Nah, jadi selesai, minggu ini kita selesai bagian ke-7, nambah lagi ya, udah sampai bagian ke-7 loh. Perilaku mabuk ya, jadi nanti kita akan fokus ke Korintus terus minggu depan. Kita mulai minggu ini, bagian yang ke-7 yaitu perilaku mabuk. Jadi kita mengajak orang-orang yang masih hidup dalam perilaku mabuk secara rohani terutama. Mungkin kalau secara jasmani banyak orang bilang, oh saya nggak pernah mabuk. Dulu di gereja tempat saya pelayanan di Bandung, pernah waktu pertama saya datang, kalau perjamuan kudus tuh anggurnya dicampur dengan orang tua. Bukan orang mabuk, tapi sedikit. Jadi dari satu botol tuh dicampur, sehingga ada, kan biasanya kita perjamuan nggak pakai anggur benar-benar ya, pakainya kan sirup rasa anggur. Nah, biar terasa anggur, dicampurlah orang tua sedikit, jadi ada pahit-pahitnya, ada anggur-anggurnya. Bayangkan di Korintus ini dipakai untuk mabuk-mabukan. Jadi bukannya menghormati karya salib Kristus, tapi justru menghina, menghujat. Jadi hati-hati loh perjamuan. Nah, minggu depan kita akan perjamuan kudus ya. Kita akan belajar kalau salah masuk dalam perjamuan kudus tuh kutuk. Kalau masuk dalam perjamuan kudus. Jadi hati-hati dengan perjamuan kudus. Kita akan tutup ibadah kita kali ini. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Kita akan pulang dengan berkat-berkat dari Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Di dalamku selamanya, di dalamku, di dalamku selamanya. Satu kali lagi dengan iman. Di dalamku selamanya. Ini ungkapan iman kami di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami selamanya, sampai kami mengakhiri perjalanan iman kami, masuk dalam kemuliaan-Mu yang bahagia. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami mempraktekkan gaya hidup mabuk di luar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu sekarang setelah kami belajar firman, itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang ditentukan untuk masuk dalam kebahagiaan abadi. Orang-orang yang ditetapkan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami yang lalu ada saat-saat kami hidup dalam praktek gaya hidup mabuk Tuhan. Tidak suka kebenaran firman-Mu, mengabaikan kebenaran firman-Mu, menolak kebenaran firman-Mu. Kami bertobat, kami mohon ampun pagi hari ini Tuhan. Kebenaran firman yang kami pelajari menyadarkan kami, dan kami rindu hidup semakin mendekat kepada Engkau,
semakin mengenal pribadi dan rencana kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Lewat pengajaran firman, kami mau masuk dalam rencana kekal Allah. Tidak mau kami terseret dalam rencana iblis Tuhan. Rencana kekal Allah dalam perjalanan hidup kami di dunia ini masuk dalam kekekalan, kebahagiaan yang abadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Terima kasih buat berkat kebenaran firman-Mu. Kami terima berkat ini dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi kami semua dari pandemi yang ada, seluruh umat percaya di Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan, kalau pandemi ini kami rindukan berakhir, kami memohon kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa dan memegang kendali penuh atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi yang kami doakan saat ini Tuhan, saat ibadah minggu pagi ini, biarlah pandemi yang terjadi menjadi tanda, menjadi pesan dari Allah bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk hidup, untuk membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Ini juga kami berdoa supaya menjadi pesan dan tanda bagi orang-orang yang masih hidup dalam kemabukan, supaya mereka dicelikan, supaya mereka bertobat, memutuskan untuk datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka diselamatkan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat keluarga Icong, Bapak Indra Hasan, yang menopang tidak saja pekerjaan Tuhan, tapi juga kehidupan keluarga dan hamba-hamba-Mu. Berkati, limpah, balas dengan berlipat-lipat kali ganda, lewat semua itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami berpisah, pulang, Tuhan sertai, lindungi kami dalam perjalanan, tiba di rumah tanpa kekurangan satu apapun, dihindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat, orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, tiba di rumah dalam sukacita dan sejahtera ilahi. Nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan. Dan kami percaya, yakin, sepenuh-penuhnya yakin bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Maka jemaat yang saya kasih, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang semakin erat dengan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang-orang yang mengasihinya, masuk dalam kerajaan surga, rumah Bapa, kebahagiaan abadi bersama dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.